cerita ini hanya fiktif belaka jika ada nama dan kejadian yang sama itu hanya kebetulan. Namun malam itu terasa lebih berat daripada malam-malam lainnya di desa Arum. Kabut pekat menggantung di udara, membuat setiap sudut desa terbungkus dalam bayangan yang mencekam. Angin yang biasanya sepoi-sepoi kini berbisik lirih, membawa suara-suara aneh yang membuat darah membeku. Hutan di sekitar desa seakan hidup, menggeram, mengerang dengan nafas kegelapan yang berat. Lina dan Reza berlari sekuat tenaga, menghindari makhluk bayangan yang terus membuntuti mereka. Nafas mereka tersengal-sengal, sementara langkah kaki di belakang mereka semakin mendekat. Bayangan dengan mata merah menyala terus menatap perut Lina, seolah-olah makhluk itu tahu apa yang dikandungnya. Setiap kali Lina menoleh, ia bisa merasakan kehadiran sosok itu, semakin dekat dan semakin mengancam. "Mas, aku nggak kuat." Lina merintih, menahan sakit yang meremas perutnya. Bayinya seolah merasakan ketakutan yang sama, bergerak semakin liar di dalam kandungan. Reza menggenggam tangan Lina lebih erat, suaranya dipenuhi kecemasan. "Kita harus sampai di tempat dukun desa. Hanya dia yang bisa melindungi kita dari mereka." Namun, jalan menuju rumah dukun itu terasa semakin jauh. Kabut tebal membuat mereka sulit melihat ke depan, dan suara-suara dari hutan mulai berubah menjadi jeritan suara jeritan dari makhluk-makhluk yang terperangkap dalam kegelapan selama berabad-abad. Jeritan itu menembus pikiran Lina, membuatnya merasa seolah-olah bayang-bayang tersebut menembus batas kenyataan. Saat mereka hampir mencapai rumah dukun, tiba-tiba terdengar suara geraman mengerikan dari balik pepohonan. Makhluk-makhluk itu semakin dekat. Lina merasakan sesuatu yang berat menyeret kakinya, seolah-olah tanah di bawah mereka mencoba menelan mereka. Lina tersandung dan jatuh ke tanah, tubuhnya terjerembab dalam lumpur basah. Rasa sakit menusuk perutnya, membuatnya menjerit keras. "Mas!" panggilnya panik, tangannya meraih udara untuk mencari pegangan. Reza buru-buru mendekat, menarik Lina ke atas, tetapi sebelum mereka bisa melanjutkan langkah, makhluk itu muncul dari kabut tepat di hadapan mereka. Sosok bayangan dengan mata merah membara. Makhluk itu lebih besar dari yang mereka bayangkan. Tubuhnya menyerupai manusia tapi lebih tinggi, lebih kurus, dan terlihat seperti bayangan hidup. Kulitnya hitam pekat, dan dari mulutnya yang tidak berbentuk terdengar suara seperti ribuan bisikan yang saling bertumpang tindih. Lina terpaku, tubuhnya tidak bisa bergerak. Makhluk itu mendekat, menyentuh perutnya dengan tangan yang panjang dan kurus. Rasa dingin luar biasa merambat dari sentuhan makhluk itu, seolah-olah kehidupannya sedang dihisap keluar. Aku tak bisa bergerak," bisik Lina, napasnya terengah-engah. Ia menatap Reza dengan mata yang penuh ketakutan. Reza yang juga diselimuti ketakutan, mencoba melawan dorongan untuk melarikan diri. Ia meraih batu besar di tanah dan melemparkannya ke arah makhluk itu. "Lepaskan dia!" teriaknya dengan marah. Batu itu menembus tubuh bayangan tanpa memberikan efek apapun. Makhluk itu hanya melirik Reza, lalu kembali menatap perut Lina dengan intensitas yang mengerikan. Bisikan dari makhluk itu menjadi lebih keras, dan Lina mulai mendengar kata-kata yang jelas di kepalanya. "Anakmu adalah milik kami." Lina menjerit keras, namun suaranya tercekik. Bayang-bayang mulai menghisap energinya, membuat tubuhnya semakin lemah. Namun sebelum makhluk itu bisa menyelesaikan apa yang dimulainya, terdengar suara keras dari arah hutan. Cahaya terang tiba-tiba menyala, menembus kabut dan mengusir bayang-bayang. Makhluk itu berteriak keras, suara yang begitu menusuk hingga membuat telinga Lina berdenging. Dengan kecepatan kilat, makhluk itu mundur dan menghilang di balik pepohonan,
seolah-olah cahaya itu adalah racun baginya. Dari cahaya tersebut, muncul seorang pria tua berjubah putih, dukun desa. "Dukun!" Reza berseru dengan lega, namun suaranya masih dibalut ketakutan. Dukun desa mengayunkan tongkat kayunya, cahaya di ujungnya bersinar lebih terang, mengusir sisa-sisa kegelapan yang masih bersembunyi di sekeliling mereka. "Kalian harus cepat. Ini belum berakhir," katanya dengan nada serius. Lina yang masih lemah dibantu oleh Reza berdiri kembali. Dukun itu mendekat, memeriksa perut Lina dengan ekspresi tegang. Makhluk-makhluk itu telah membangkitkan sesuatu yang sangat berbahaya, tapi masih ada waktu. Kita bisa menghentikan mereka jika kalian mempercayakan bayimu padaku. Lina terdiam. "Apa maksud Bapak?" Dukun itu menatapnya dalam-dalam. "Bayimu adalah kunci, tetapi bukan untuk kehancuran seperti yang mereka inginkan. Bayimu bisa menyegel kembali kekuatan gelap itu, namun risikonya besar." Reza menatap dukun itu dengan mata penuh keputusasaan. "Apa yang harus kami lakukan?" Dukun itu menghela napas panjang, lalu menengadahkan tangannya ke langit yang kini dihiasi dengan awan hitam. "Kita harus melakukan ritual di tempat perjanjian pertama kali dibuat, di tengah hutan, tapi waktunya hampir habis." Mereka berlari menuju pusat hutan yang semakin gelap dan menyeramkan, hanya diterangi oleh cahaya dari tongkat dukun. Di sana, di tengah pohon-pohon tua yang menjulang, terdapat sebuah altar batu kuno, berlumuran lumut dan darah yang sudah mengering selama berabad-abad. "Tempat inilah pusat kegelapan," kata dukun dengan nada bergetar. "Tempat di mana perjanjian itu dulu dibuat. Tempat di mana kita akan menyegelnya kembali." Lina, meski lemah, berjalan mendekati altar. Di atas batu itu ada simbol aneh yang bersinar redup, seolah menanti sentuhan terakhir untuk terbangun. "Letakkan tanganmu di atas simbol itu," perintah dukun. Dengan tangan gemetar, Lina menuruti. Begitu telapak tangannya menyentuh batu dingin itu, kilatan cahaya menyala dari dalam altar, menerangi seluruh hutan. Makhluk-makhluk bayangan mulai muncul di tepi hutan, mencoba mendekat. Mereka menggeram, melolong dengan suara mengerikan, tetapi cahaya dari altar menahan mereka. Lina merasakan energi mengalir dari tubuhnya ke dalam simbol, dan pada saat itu bayinya berhenti bergerak. Rasa damai menyelimuti hatinya, meskipun kegelapan di sekitar semakin mendekat. Aku merasakannya," bisik Lina, air matanya mengalir. "Ini akhir?" Dukun menutup mata, merapal matera dalam bahasa kuno. "Anakmu akan menyelamatkan desa ini, Lina. Kegelapan tidak akan mengambilnya, tapi kamu harus berani." Tiba-tiba, suara ledakan terdengar. Makhluk-makhluk bayangan runtuh satu persatu, ditelan oleh cahaya yang semakin terang. Lalu, semuanya hening. Lina jatuh terduduk, tangannya masih di atas altar. Reza segera memeluknya, air mata bercucuran di wajahnya. Bayi mereka telah menyelamatkan mereka semua. Desa Arum selamat, tetapi kegelapan akan selalu menunggu, tersembunyi di balik bayangan, mencari celah untuk bangkit kembali. Silakan like dan share yang sudah like, semoga masuk surga.